Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir menemui para pemuda untuk memberitahukan berita tersebut. Bung! Apakah kalian sudah mendengarkan berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Maka dari itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada kuasa lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni bertemu dengan Syahrir. Ia mendengarkan siaran dari Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan golongan pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kalau tidak, kami akan apa? Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang telah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Saya mengetahui betul bagaimana penderitaan rakyat selama ini. Namun, alangkah baiknya untuk kita tetap waspada akan segala resiko yang mungkin terjadi. Jika saudara sekalian tidak setuju dengan saya dan Bung Karno, mengapa saudara sekalian datang dan meminta kami untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu jadi manis Jepang untuk memerdekakan negeri ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu jadi manis itu? Bahkan Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan Sulintir ini tidak mampu mengalahkan armada milik Jepang. Coba kamu perlihatkan padaku bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ada pertumpahan darah? Coba bayangkan. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung selama ini. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, masalah yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang berniat kembali berkuasa di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan, kita bisa bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja?
Ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Selesai berunding, Hatta segera menemui para anggota golongan muda yang berada di luar ruangan. Setelah kami selesai berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan masih dibicarakan dalam sidang PPKI selanjutnya. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pada pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Anda harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kita. Apa yang Anda bicarakan, jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan Jepang karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo, Bung, mau ketemu. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Kang Mas, sepertinya ada yang memanggil Kang Mas di luar. Ya, sepertinya begitu. Sebentar. Ya, ada apa? Bung Karno, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Saya ikut dengan kalian. Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian bahwa saya mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa nangis sekali? Bu ternyata takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawa saya dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan diriku dan Bu Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Aku tidak mau berpisah dengan istri dan anak saya jika kalian membawa mereka ke... Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya benar Hatta. Ada apa ini sebenarnya Soekarni? Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau mudah percaya kabar itu Soekarni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami, para pemuda, hanya ingin memerdekakan ini dengan jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Perundingan dengan Soekarno di Rengas Dengklok. Sekarang, jelaskan mengapa saudara membawa kami ke sini. Maaf atas pandangan kami, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah sudah kami katakan pada kalian, masalah proklamasi kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI?
memang benar adanya. Tapi kami semua berpendapat, mengapa kita harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa kita harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan kekuatan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa adanya ketegangan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang, tetapi kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka bicarakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin untuk dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, tentu akan ada jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan dari sekutu dan Jepang yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan esok hari. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dari tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan bangsa kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan aktivitas sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita sedang membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Rumah Laksana Maeda, perumusan teks proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, Pak. Malam juga, Bung. Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita sebelumnya sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia. Berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju, yang menandatanganinya cukup 2 orang saja. Anda dan Bung Hatta sebagai saksi dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong, kau ketikkan teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baiklah, Bung.
Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Nimas telah menemani saya di masa sulit ini. Iya Kang Mas, Alhamdulillah Gusti Allah telah memberi jalan bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Kang Mas, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, karya Umi Supratman. Tetapi Kang Mas, bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa. Bagaimana kalau Nimas saja yang membuatnya? Tetapi Kang Mas, Dimas hanya memiliki kain yang tersisa merah dan putih. Apakah tidak apa-apa Kang Mas? Inilah Kang Mas kainnya. Sudah, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha. Baiklah Kang Mas, dan Dimas punya ide Kang Mas. Bagaimana jika bendera kita diberi nama Sang Saka Merah Putih? Ide yang bagus, ya bendera pusaka Sang Saka dan warnanya berwarna merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Baiklah Kang Mas, ya sudah Kang Mas bersiaplah menyusun pidato untuk besok dibacakan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan kemerdekaan bangsa kita. 70 tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengarkanlah kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami.
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka!